Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang Customer Relationship Management atau CRM. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berkirim salam tidak lupa pula kita hancurkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan sesi diskusi ini. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Dalam kelompok kami ada 6 anggota. Yang pertama ada Ilastri dengan NIM 2004010013. Yang kedua ada Melati Saramita dengan NIM 2004010006. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Natasha Meliana dengan NIM 2004010004. Dan yang keempat ada Sherin Francisca dengan NIM 2004010050. Dan yang kelima ada Masna Halawa dengan NIM 2004010005. Dan yang keenam ada Tamrin dengan NIM 2004010047. Baiklah. Materi yang akan kami bahas di sini ada beberapa. Yang pertama, pengertian CRM. Yang kedua, konsep CRM. Yang ketiga, fungsi-fungsi dalam CRM. Yang keempat, pengimplementasian CRM. Yang kelima, ada pemasaran dan pemenuhan CRM. Yang keenam, ada degenerasi CRM masa depan. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Melati Saramita Sitorus. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu ada pengertian Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRM. Dalam Indonesianya ialah manajemen hubungan pelanggan, adalah bentuk aplikasi teknologi informasi di departemen penjualan atau marketing suatu perusahaan. Jadi nanti dalam CRM ini, si perusahaan itu dapat menyediakan pelayanan kepada pelanggan dan dapat menjalin hubungan dengan baik kepada si pelanggan agar si perusahaan tersebut mendapat banyak pelanggan dan kepercayaan dari si pelanggan. Nah, akan tetapi ide ataupun nafas dari CRM itu sendiri adalah pelayanan. Kenapa dapat dikatakan sebagai pelayanan? Ya, karena CRM itu si perusahaan dapat menggunakan CRM itu ya untuk yang pertama yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada si pelanggan. Yang kedua, agar si perusahaan dapat mengetahui produk-produk apa saja yang diinginkan atau yang diminati oleh pelanggannya, sehingga si pelanggan tersebut merasa senang dengan produk yang si perusahaan produksi begitu. Ya otomatis si pelanggan akan loyal terhadap produk yang si perusahaan sediakan. Next. Oke, konsep CRM. Konsep CRM yang pertama yaitu acquire atau mendapatkan. Konsep ini mengapa dapat dikatakan yang pertama? Ya karena si perusahaan ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada si pelanggan, yaitu untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, kalau yang untuk konsep kedua itu ada enhance atau tingkatkan, yang dimana si perusahaan itu setelah mendapatkan pelanggan baru, otomatis mereka akan meningkatkan pelayanan mereka terhadap si pelanggan dan membuat variasi atau ide tentang produk mereka sehingga si pelanggan itu tidak merasa bosan dengan produk yang si perusahaan jual atau sediakan begitu. Kalau yang untuk yang ketiga konsepnya itu ada retain atau pertahankan pelanggan, yang dimana setelah si perusahaan mendapatkan pelanggan baru, terus mereka meningkatkan kualitas pelayanannya, ya mereka otomatis mempertahankan pelanggannya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan baik dengan pelanggan. Next. Ya, CRM dipakai sebagai sarana
penghubung dari suatu perusahaan ke pelanggannya. Yang di mana CRM ini tadi saya sebutkan dia berupa aplikasi teknologi ya untuk mengetahui kualitas dari pelanggannya atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan si pelanggannya. Jadi nanti CRM sendiri inilah yang akan untuk merekap atau mencatat tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan si pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh si Mas Nahalawah. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Dan sebelum saya melanjutkan materi kami, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Simas Nahlawa dengan NIM 20.01.04.01.0005. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi kami dengan judul kecil kunci proses-proses di dalam CRM. Di mana di sini terdapat 4 kunci-kunci dalam proses CRM. Pertama, di sini ada pemasaran atau marketing, kedua, penjualan, ketiga, manajemen pemasaran, dan keempat, call service center. Baik, kita akan membahas satu persatu apa saja yang dimaksud dengan kunci daripada proses CRM ini. Yang pertama ada pemasaran atau marketing. Di sini, proses pemasaran melibatkan keputusan yang menunjuk kepada pelanggan dan target. Bagaimana memberikan target kepada konsumen, produk apa yang ditawarkan, bagaimana harga produknya, dan bagaimana untuk memanajemen kampanye secara langsung dan menargetkannya kepada pelanggan. Kedua, ada penjualan. Penjualan berfokus pada penjualan langsung kepada seorang konsumen dibandingkan dengan pemasaran di mana proses tersebut lebih berfokus kepada menyediakan tenaga penjualan dengan informasi yang mereka butuhkan dalam melakukan penjualan secara langsung. Melakukan penjualan membutuhkan tenaga penjualan atau salesman. Next slide-nya. Yang ketiga, ada manajemen pemesanan. Di sini yang dimaksud dengan manajemen pemesanan adalah proses mengatur pesanan pelanggan yang berjalan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting bagi konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen agar ia dapat melacak pesanannya. Sedangkan untuk perusahaan, proses manajemen pemesanan berguna untuk merencanakan dan memenuhi pesanan tersebut. Proses ini terikat bersamaan dengan kebutuhan pelanggan dengan penyaluran atau pendistribusian dari perusahaan tersebut. Software manajemen pemesanan secara tradisional ditangani dengan sistem legasi atau telah menjadi bagian dari sistem ERP. Dan keempat ada call atau service center. Di sini call service center adalah merupakan sebuah service center atau call center pengaduan biasanya sebagai poin utama dari kontak antara perusahaan dan pelanggan. Sebuah call atau service center membantu pelanggan untuk pemesanan, penyaranan produk, memecahkan masalah, dan menyediakan informasi terhadap status pesanan. Baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan, saya pemateri ketiga, saya akan melanjutkan dari, baiklah saya pemateri ketiga, nama saya Ilasri dengan NIM 20.04.01.0013. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Sasaran dari tujuan CRM. Sasaran utama dari CRM adalah meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik
terhadap kebiasaan pelanggan. CRM bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dari integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment di area ini. Fungsi-fungsi dalam CRM, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Kedua, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Ketiga, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Tiga, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Kelima, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Pengimplementasian CRM, Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Bagaimanapun CRM bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan. CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kebijakan dan proses customer service, pelatihan pegawai, pemasaran dana, manajemen sistem dan informasi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih pemateri 3. Saya akan melanjutkan materi keempat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rim Francisca Nadia dengan NIM 20.04.01.0050. Membahas pemasaran dan pemenuhan CRM. Pemasaran langsung dan pemenuhan pekerjaan layaknya satu atau dua hal yang mendukung perang terhadap harga. Pemasaran langsung ini bisa juga disebut dengan metode penjualan tanpa adanya pihak perantara dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa. Fungsi pemasaran adalah secara kritis mampu mendorong organisasi untuk berkembang lebih baik lagi. Next. Pemasaran dan pemenuhan CRM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan pelanggan dan dukungannya. 2, tagihan pelanggan. 3, loyalitas dan program meningkatkan ingatan pembeli, seperti mengiklankan kembali. 4, kesatuan dalam memperbaiki kepuasan bagi pelanggan. Tren generasi CRM masa depan. Untuk mengetahui bahwa program CRM tidak dapat bekerja sendiri tanpa didukung oleh adanya tatanan infrastruktur yang baik dan memadai, integrasi pengalaman multichannel memunculkan call center sebagai poin kontak konsumen dengan tujuan berganda. Kunci kesuksesan oleh aplikasi CRM dan aplikasi penyedia pelayanan ASPS antara lain adalah meningkatkan kecepatan peluncuran keuntungan dan realisasi. 2, memungkinkan seluruh proyek terhindar dari faktor risiko. Dan yang terakhir, tingkat komitmen keuangan yang melebihi waktu kerja. Peta perjalanan bagi seorang manajer. Itu terbagi ada 6 perjalanan bagi seorang manajer, itu adalah melibatkan manajer puncak. Yang kedua, menemukan visi dari integrasi program CRM. 3, membangun strategi CRM dan spesifikasi dari objektif yang akan dicapai. 4, memahami pelanggan. 5, melakukan review tentang perubahan budaya yang perlu diperhitungkan. Dan terakhir, mengembangkan kasus bisnis dan lain-lain. Baik, saya serahkan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perbedaan IRP dengan CRM.
ERP ini ialah sebuah teknologi untuk mengubah data menjadi informasi dan mengintegrasikan seluruh departemen yang ada dalam perusahaan. Fokusnya itu meningkatkan efisiensi secara internal. Sedangkan CRM ini ialah strategi bisnis dalam suatu perusahaan yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan ERP untuk diterapkan kepada pelanggan, di mana seluruh karyawan perusahaan yang terlibat dalam pelayanan terhadap pelanggan diberikan akses informasi penuh. Fokusnya efektivitas secara eksternal. Intinya, kedua sistem tersebut memiliki peran besar dalam perkembangan proses bisnis perusahaan. Namun, dikarenakan ERP dan CRM memiliki perbedaan yang cukup signifikan, kedua sistem ini lebih baik diintegrasikan agar kinerja perusahaan bisa lebih efisien. Baik, selanjutnya itu ada elemen-elemen yang ada di Customer Relationship Management. Yang pertama itu ada gudang data. Gudang data atau data warehouse ialah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Nah, yang kedua itu ada tersedianya ERP untuk back office. Yang ketiga, infrastruktur yang terintegrasi dalam perusahaan. Yang keempat, adanya teknologi call center. Nah, yang kelima, jaringan komunikasi untuk interaksi customer melalui internet. Yang keenam itu media tradisional untuk face-to-face antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir dari elemen-elemen ini yaitu jalur pelayanan untuk pelanggan melakukan komunikasi atau klaim. Selanjutnya ada keuntungan yang dapat diperoleh. Jadi keuntungannya itu yang pertama itu perusahaan tersebut mampu memberikan respon yang lebih cepat dan baik kepada pelanggannya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi. Yang ketiga melakukan profiling terhadap pelanggan untuk dapat lebih mengenal perilaku konsumen tersebut. Yang keempat menggunakan feedback dari konsumen mengidentifikasikan peluang-peluang pemasaran untuk mengidentifikasikan peluang-peluang pemasaran baru. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Jadi CRM ini dia sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kunci proses-proses di dalam CRM adalah marketing atau pemasaran, penjualan, manajemen pemesanan, dan call atau service center. Yang ketiga dari kesimpulan ini ialah sasaran utama CRM itu ialah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior pelanggan. Yang keempat, ERP ialah sebuah teknologi untuk mengubah data menjadi informasi dan mengintegrasikan penuh seluruh departemen yang ada dalam perusahaan. Fokusnya itu meningkatkan efisiensi secara internal. Sedangkan CRM adalah strategi bisnis dalam suatu perusahaan yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan ERP untuk diterapkan kepada pelanggan, di mana seluruh karyawan perusahaan yang terlibat dalam pelayanan terhadap pelanggan diberikan akses informasi penuh, fokusnya efektivitas secara eksternal. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami, dan terima kasih kami ucapkan telah mendengarkan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan tugas kami ini, yaitu berupa tugas dari e-commerce. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.